Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1621. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memberitahu kepadanya, "Aku melihat telapak kaki orang-orang musyrik di atas kepala kami ketika kami berada di dalam gua. Lalu aku katakan, ya Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka melihat ke bawah, pasti dia akan melihat kita di dalam gua ini." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Hai Abu Bakar, kekhawatiranmu terhadap diri kita berdua, Allah lah yang menyertai atau menjaga kita." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3653. Hadis Muslim nomor 1622. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW duduk di atas mimbar, lalu beliau bersabda, "Ada orang yang diberi dua pilihan oleh Allah antara kemewahan dunia dan pahala di sisinya. Lalu dia memilih pahala di sisinya." Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis dan Rasulullah SAW juga menangis. Kata Abu Bakar, "Kami serahkan segalanya kepada Anda." Kata Abu Sa'id, Nabi SAW adalah orang yang paling baik dan Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti, paling dekat dengan beliau. Nabi SAW bersabda, "Seseorang yang hartanya dan persahabatannya paling dekat denganku adalah Abu Bakar. Seandainya aku memilih kekasih, maka aku pilih Abu Bakar sebagai kekasih." Tetapi persaudaraan Islam tidak ada suatu celah di masjid kecuali celah Abu Bakar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3904. Hadis Muslim nomor 1623. Artinya, diriwayatkan dari Abu Usman, dia berkata, "Aku diberitahu oleh Amru bin Ash radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah mengutusnya untuk memimpin pasukan dalam perang Zatus Salasil. Kata Amru, aku mendekati Nabi SAW, lalu aku tanyakan kepada beliau, 'Siapa orang yang paling Anda cintai?' Beliau menjawab, 'Aisyah.' Aku tanyakan lagi, 'Kalau laki-laki siapa?' Beliau menjawab, 'Ayah Aisyah.' Aku tanyakan lagi, 'Lalu siapa?' Beliau menjawab, 'Umar.' Kemudian beliau menghitung beberapa orang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3662. Hadis Muslim nomor 1624. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ketika seorang laki-laki sedang menggiring sapinya dengan muatan, tiba-tiba sapi itu menoleh kepadanya. Lalu sapi itu mengatakan, "Sesungguhnya aku ini tidak diciptakan untuk pekerjaan seperti ini, melainkan aku diciptakan hanyalah untuk membajak." Orang-orang bertanya, "Subhanallah, sungguh aneh dan mengejutkan. Apakah seekor sapi bisa berbicara?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh aku, Abu Bakar dan Umar mempercayai hal tersebut." Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW juga bersabda, ketika seseorang sedang mengembala kambingnya, tiba-tiba kambing itu diserang oleh seekor serigala, lalu membawa lari seekor kambing. Kemudian pengembala itu mencarinya dan membebaskannya dari cengkraman serigala. Lalu serigala itu menoleh kepada pengembala tersebut lalu mengatakan,
Siapa yang menjaga kambing ini ketika diserang oleh harimau yang ketika itu tidak ada penjaga selain aku? Orang-orang mengatakan, subhanallah, sungguh ada. Maka Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku, Abu Bakar dan Umar mempercayai hal itu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3471. Hadis Muslim nomor 1625. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjelang ajal tiba, dibaringkan di atas tempat tidurnya. Orang-orang pun berkumpul untuk bertahmid dan mendoakannya sebelum dia wafat. Dan ketika itu aku pun turut berkumpul. Kata Ibnu Abbas, tidak ada yang mengejutkan kecuali seorang lelaki menepuk pundakku dari belakangku. Lalu aku menolehnya. Ternyata dia adalah Ali radhiyallahu anhu. Kemudian dia memohonkan rahmat untuk Umar. Setelah itu Ali mengatakan, tidak ada lagi orang sepeninggalmu yang aku lebih senangi daripada kamu, sehingga aku lebih suka bertemu Allah dengan membawa kebajikan seperti kebajikanmu. Demi Allah, jika aku mengira bahwa Allah menyusulkanmu kepada dua orang temanmu, yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang telah wafat, maka ada sabda Nabi SAW yang pernah aku dengar dan sering aku beritahukan. Aku datang dengan Abu Bakar dan Umar. Aku masuk dengan Abu Bakar dan Umar. Sungguh aku berharap agar Allah menjadikanmu bersama Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3677. Hadis Muslim nomor 1626. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, aku pernah mendengar Aisyah mengatakan ketika dia ditanya siapa orang yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai khalifah seandainya beliau menghendaki untuk menunjuk khalifah. Aisyah menjawab, Abu Bakar. Aisyah ditanya lagi, lalu siapa sesudah Abu Bakar? Aisyah menjawab, Umar. Aisyah ditanya lagi, siapa sesudah Umar? Aisyah menjawab, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Aisyah menyudahi sampai di situ. Hadis Muslim nomor 1627. Diriwayatkan dari Muhammad bin Jubair bin Mut'im dari ayahnya bahwa seorang perempuan menanyakan sesuatu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menyuruhnya agar dia sudi datang lagi. Maka dia perempuan itu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana jika nanti aku datang kemari tapi tidak bisa bertemu dengan Anda? Kata ayah perawi, sepertinya maksud perempuan itu adalah jika Rasulullah telah wafat. Rasulullah SAW menjawab, jika kau tidak menjumpaiku, maka temuilah Abu Bakar. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3659. Hadis Muslim nomor 1628. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, ketika Rasulullah SAW sakit, beliau berkata kepadaku, panggillah ayahmu Abu Bakar dan saudara laki-lakimu kemari, agar aku buat suatu keputusan tentang khalifah. Karena aku khawatir jika ada orang yang ambisi lalu mengatakan,
Akulah yang berhak menjadi khalifah, sedangkan Allah dan orang-orang mukmin tidak setuju, kecuali jika Abu Bakar. Hadis Muslim nomor 1629. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi melihat orang banyak dengan mengenakan baju. Baju mereka ada yang sampai batas dada dan ada yang kurang dari itu. Lalu Umar bin Khattab lewat sambil mengenakan baju yang ditariknya karena panjang sekali. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mimpi Anda itu bagaimana takwilnya?" Beliau menjawab, "Itu adalah tentang agama." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 23. Hadis Muslim nomor 1630. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi diberi segelas susu, lalu aku minum sebagiannya, sehingga aku merasakan kesegaran sampai ke ujung-ujung kuku. Lalu aku berikan sisanya kepada Umar ibnu Khattab. Para sahabat bertanya, apa takwil mimpi itu? Ya Rasulullah. Beliau menjawab, tentang ilmu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 82. Hadis Muslim nomor 1631. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi berada di sebuah sumur yang ada timbanya. Lalu aku menimba air dari sumur itu dengan izin Allah. Lalu Ibnu Abi Quhafah menimba air tersebut. Lalu dia meminta sekali atau dua kali dengan merasa sulit. Semoga Allah mengampuni Ibnu Abi Quhafah. Lalu air sumur itu habis. Setelah itu timba dipegang oleh Umar bin Khattab. Maka tidak aku lihat orang yang cerdas, yang bisa menimba air seperti Umar bin Khattab. Maka tidak aku lihat orang yang cerdas bisa menimba air seperti Umar bin Khattab, sehingga orang-orang berkerumun di dekat air. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3664. Hadis Muslim nomor 1632. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ketika aku sedang tidur, aku bermimpi berada di dalam surga. Tiba-tiba ada seorang perempuan membersihkan dirinya dengan air di sebelah sebuah istana. Kemudian aku tanyakan, milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik Umar bin Khattab. Maka aku tuturkan kecemburuan Umar. Lalu aku berpaling. Kata Abu Hurairah, kemudian Umar menangis. Yang ketika itu kami semua berada di majelis tersebut bersama Nabi SAW. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, demi ayah dan ibuku, apakah aku cemburu kepada Anda? Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3242. Hadis Muslim nomor 1633. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Umar pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk bertamu kepada beliau. Yang ketika itu di sisi Nabi SAW terdapat para wanita Quraisy yang sedang berbicara panjang lebar dengan Nabi SAW
dengan suara yang lantang. Setelah Umar minta izin hendak masuk, maka para wanita itu berdiri untuk bersembunyi di balik hijab. Lalu Rasulullah SAW mempersilahkan Umar masuk sambil tersenyum. Kata Umar, "Ya Rasulullah, Allah membuat Anda tersenyum." Nabi SAW menjawab, "Aku heran pada wanita yang ada di sisiku tadi. Ketika mereka mendengar suaramu, mereka segera bersembunyi." Kata Umar, "Ya Rasulullah, Andalah yang lebih berhak mereka segani." Lalu Umar mengatakan kepada para wanita itu, "Hai orang-orang yang menjadi musuhnya sendiri, apakah kalian segan kepadaku tanpa segan kepada Nabi SAW?" Mereka menjawab, "Iya, engkau lebih keras daripada Rasulullah SAW." Rasulullah SAW bersabda, "Demi Allah yang menguasai diriku, tak ada setan yang berpapasan denganmu Umar di suatu jalan, melainkan setan tersebut pasti segera akan menyimpang untuk menghindari jalanmu." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 3294. Hadis Muslim nomor 1634 diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi SAW bahwa beliau pernah bersabda, "Di kalangan umat-umat terdahulu ada orang-orang yang mendapat ilham. Jika di dalam umatku ada orang-orang yang mendapat ilham, maka Umarlah salah satunya." Kata Ibnu Wahab, maksud kata muhaddatsun dalam hadis tersebut adalah orang-orang yang mendapat ilham. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 3689. Hadis Muslim nomor 1635 diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Pendapatku pernah disetujui oleh Tuhanku Allah Azza wa Jalla dalam 3 hal. Tentang maqam Ibrahim, tentang peristiwa hijab, dan tentang tawanan perang Badar." Hadis Muslim nomor 1636 diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul mati, ada yang juga bernama Abdullah, anaknya yang bernama Abdullah datang kepada Rasulullah SAW untuk memohon kepada beliau agar beliau memberikan bajunya kepada Abdullah untuk kafan ayahnya. Kemudian Nabi SAW memberikan bajunya kepada Abdullah. Abdullah juga memohon agar Nabi SAW mensolati jenazah ayahnya. Maka Rasulullah SAW berdiri hendak menyolatinya. Tetapi lalu Umar radhiyallahu anhu berdiri. Lalu dia tarik pakaian Nabi SAW. Kemudian dia katakan, "Ya Rasulullah, apakah Anda akan mensolatinya? Padahal Allah melarang Anda untuk mensolatinya." Rasulullah SAW menjawab, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memilihku sebagai utusannya." Maka Rasulullah SAW membacakan ayat yang artinya kamu memohonkan ampun bagi orang-orang munafik atau tidak kamu mohon ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati kamu memohonkan ampun bagi mereka. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.